Halo, salam sehat saudara-saudara semua. Perjalanan kami kali ini trekking ke air terjun Bidadari Sentul. Di Jakarta, lokasi titik temu dengan pemandu ada di Masjid Jami Al Munawaroh Sentul. Terus kami dipandu pakai motor menuju ke lokasi parkiran mobil. Kurang lebih waktunya setengah jam. Di sekitar lokasi parkir banyak rumah-rumah warga yang beberapa diantaranya toiletnya bisa kita pinjam untuk sekedar ganti baju atau buang air, tentunya dengan membayar seikhlasnya. Sebelum mulai perjalanan, pemandu mengajak kita untuk stretching, pemanasan dulu, dan juga berdoa supaya perjalanan kami lancar. Hari ini Minggu 7 Juli 2024. Cuacanya mendung dan sedikit gerimis. Malam sebelumnya hujan deras, sehingga jalanan yang kita lalui sedikit becek kali ini. Kita memilih paket trekking yang medium saja, dengan jarak tempuh sekitar 4-5 km dan direncanakan ditempuh selama 2-3 jam perjalanan. Trek yang dilewati ada sawah-sawah, menyusuri sungai, ada bukit dan hutan. Dari paket trekkingnya sendiri itu sudah disediakan guide, ada trekking pole, ada P3K sederhana, kemudian ada jas hujan, air mineral, makanan ringan, dan juga dokumentasi. Nah, kalau bocil tidak kuat nanjak, juga bisa minta gendong sama guide-nya. Rute trekking ke Curug Bidadari ini memang cocok bagi yang membawa anak-anak kecil, balita juga masih aman. Cocok banget buat orang Jakarta, orang kota dan Jakarta dan sekitarnya untuk healing santai, menghilangkan penat dan stres. Karena udaranya seger banget dan pemandangannya juga indah. Dari review yang saya baca dari googling, sekitar tahun-tahun 2022 atau 2023 itu di area persawahan seperti ini kita bisa ikut menanam dan menuai padi, bisa juga ikut memandikan kerbau. Seru banget kayaknya, khususnya bagi bocil-bocil lepet dan bocil-bocil kematian, istilah anak-anak Gen Alpha sekarang ya. Tapi sayangnya sekarang kok nggak ada lagi, adanya cuma jalan trekking aja, atau mungkin ada paket trekking lain dengan rute yang berbeda, saya juga kurang tahu. Nah, di awal-awal perjalanan kita akan banyak melewati area persawahan. Pemandangannya sangat indah, dan jangan berharap kalau kita pakai sepatu kita akan tetap kering, karena kita pasti nyemplung ke dalam sungai atau kena air atau kena rumput, khususnya kalau jalanan becek. Nah, dapat dilihat di sini di sekeliling saya adalah bukit-bukit yang sangat indah, menyejukkan mata. Memang di area Sentul sini memang banyak perbukitan. Banyak juga lapangan golf di sini. Nah, sekarang kami memasuki area hutan. Tapi sebenarnya bukan hutan beneran, karena
tumbuhan atau pohon-pohon di sini memang sengaja ditanam ya, bukan pohon-pohon yang besar. Nah, nampak kita menuruni lembah dan menyeberangi sungai yang cukup besar. Mau tidak mau kita harus nyemplung, basah memang tidak terhindarkan. Kalau mau menghindari basah, takutnya malah kepleset dan nyemplung. Kalau saya perhatikan untuk masalah kebersihan, area di trekking ini memang masih cukup bersih, jadi masih terjaga kebersihannya. Tidak ada pemandangan sampah yang mengganggu atau ada bungkus makanan atau botol-botol minuman, nggak ada yang berserakan. Jadi masih relatif sangat bersih. Akhirnya kami tiba di tujuan utama, yaitu Curug Bidadari. Jalan setapaknya turun, tidak begitu curam. Langsung kami jumpai warung-warung yang menjual makanan dan minuman. Nah, setelah jalan kena angin dan basah kena air, nikmat sekali kalau makan Indomie sebelum menuju ke air terjun. Nah, ini ada batu besar yang dibelah, kemudian dibangun jembatan menuju ke curug. Curug Bidadari ini merupakan curug alami dengan ketinggian air terjunnya kurang lebih 70 meter. Debit airnya cukup deras dan di bawahnya ada kolam yang tidak begitu dalam, kurang lebih cuma 1,2 meter, dan alasnya itu batu-batuan. Jadi kalau orang dewasa dan anak-anak di atas umur 8 tahun masih aman kalau mau nyemplung ke kolam. Dulu sih di depan batu besar ini ada kolam renang, tapi sekarang udah menjadi sawah. Nah, setelah puas bermain dan berfoto di kawasan curug, kami balik dan trekking kembali, tapi tidak melalui jalan yang sama dengan yang tadi. Sebagai informasi saja, di tahun 2000-an yang lalu kawasan Curug Bidadari ini sempat ditutup sementara oleh pemerintah Kabupaten Bogor karena ada masalah legalitas alas hak antara berbagai pihak yang berkepentingan. Dulu juga katanya lumayan rawan, seperti ada pungli dan kerawanan sosial dan lain-lain. Untungnya sekarang di tahun 2024 sudah buka kembali dan suasananya sudah kondusif. Overall dapat saya simpulkan bahwa trekking ke Curug Bidadari Sentul ini sangat recommended bagi siapa saja, baik dari orang dewasa sampai anak-anak. Bahkan untuk lansia juga sangat bagus karena medannya tidak terlalu berat. Cocok banget untuk healing-healing orang kota Jakarta dan sekitarnya, untuk sekedar melepas penat dan refreshing. Sekian cerita perjalanan kami, terima kasih sudah nonton dan semoga sehat selalu.